mengadakan inovasi-inovasi terbaru dalam rangka untuk meningkatkan pemungutan pajak. Yang biasanya nunggak, diusahakan semuanya tidak nunggak, sekalipun tidak 100%. Yang biasanya ada kendaraan plat merah itu nunggak, ya dipacu kita untuk bayar. Dalam rangka untuk menutupi mengurangi ini. Nah, ini kalau nambah opsi pajak baru tidak mungkin. Jadi ini diintensifikasi, ada inovasi-inovasi, ada kegiatan sekarang jemput bola. Jadi datang ke desa-desa, petugas pajak dari provinsi bersama kabupaten, kecamatan, desa, kerjasama. Siapa yang penunggak pajak, saya belum bayar pajak, itu menjemput bola. Nah, sistem pembayaran pajak di Jawa Timur ini dan distribusi dan jasa harja ini bisa juga melalui sistem digital yang disebut digital ini e-Samsat. Samsat ini satuan administrasi menunggal satu atap. Yang di dalamnya itu ada Dispenda, pendapatan yang mengut, ada kepolisian dan ada jasa harja. Nah, ini sekarang kerjasama yang baik dan ini sekarang mengadakan inovasi. Artinya e-Samsat ini para wajib pajak tidak harus secara fisik datang ke kantor kepolisian, kantor Samsat. Ini para wajib pajak ini cukup di rumah, angsakan ada internet, angsakan ada sinyal dan memuaskan, itu bisa langsung bayar. Tidak menyulitkan para pewajib penunggak pajak. Dengan penuh dedikasi dan komitmen terhadap pembangunan bangsa, inilah sosok tokoh yang telah mengabdikan lebih dari separuh hidupnya untuk masyarakat dan dunia legislatif. H.M. Hasan Irsyad, S.H., MSI, lahir di Probolinggo, pada tanggal 7 Juli 1950, perjalanan hidup beliau dimulai dari pendidikan dasar di tanah kelahirannya. Tahun 1963, beliau menamatkan pendidikan di SR Ibtidaiyah, kemudian melanjutkan ke jenjang Tsanawiyah dan lulus pada tahun 1967. 2 tahun berikutnya, beliau menyelesaikan pendidikan di tingkat aliyah pada tahun 1969. Meski aktif dalam dunia politik sejak usia muda, semangat beliau untuk terus belajar tak pernah padam. Tahun 2002, di usia yang matang, beliau meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum. Tak berhenti di situ, 2 tahun kemudian, beliau menyelesaikan studi pascasarjana pada program Magister Administrasi Publik tahun 2004. Karir politik beliau dimulai pada tahun 1977 sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari fraksi Golkar. Selama 27 tahun, beliau aktif memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat kabupaten, sebelum kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2004 hingga 2029. Tetap dalam naungan fraksi Partai Golkar, H.M. Hasan Irsyad dikenal sebagai sosok yang konsisten, visioner, dan berdedikasi tinggi. Pengalaman panjangnya di dunia legislatif menjadi bukti nyata pengabdian beliau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat. Halo pemirsa Tribuners dari Tribun Jatim Network. Bersama saya Adrianus Adi Nugroho. Nah, berjumpa lagi dengan saya di podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas soal pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur. Ini tema yang begitu seksi teman-teman, karena sebagaimana kita tahu bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah motor utama dalam pembangunan di Jawa Timur. Dan aturan terkait pajak itu sendiri juga sudah ada di Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 8 tahun 2023 yang mencakup berbagai jenis pajak daerah, dari pajak daerah, kemudian pajak usaha, ada juga pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan sebagainya. Dan pajak ini memiliki peranan penting juga dalam pembangunan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Dan hari ini ya sudah hadir bersama kita anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Bapak Hasan Irsyad, SH, MSI. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak Aldi. Kita akan membahas tema yang menurut saya seksi nih, Pak, karena pajak. Dan tahun kemarin Gubernur saat itu di jabat PLT Pak Adi Karyono juga sudah menyampaikan bahwa tahun 2024 capaian PAD kita
tinggi, melebihi ekspektasi dan melebihi 100%. Nah, tapi di tahun 2025 nih Pak, sebagaimana kita tahu bahwa ada perbedaan mendasar dan kemungkinan ada kekurangan sampai triliunan rupiah. Nah, mungkin Pak Hasan bisa cerita sendiri Pak nanti ya, karena ada pemberlakuan aturan yang berbeda gitu. Nah, tapi sebelum itu ya kita harus jelasin dulu Pak. Sebenarnya di Jawa Timur ini Pak ya, dan Komisi C, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Komisi C itu dalam pajak ini posisinya seperti apa nih Pak? Gitu. Terima kasih Maldi. Saya diberi kesempatan untuk podcast di Tribun Jawa Timur ini. Ya. Sebelum ke tentang masalah pajak di Provinsi Jawa Timur, kebetulan saya sebagai anggota Komisi C di DPRD Provinsi Jawa Timur, kami informasikan dulu Pak Aldi bahwa di DPRD Jawa Timur ini 120 anggota. Jadi komisinya itu ada 5. Kalau bisa dihuruf dengan A, B, C, D, E. Ya. Komisi A itu komisi 1 istilahnya yang membidangi tentang masalah peraturan, hukum, dan perundang-undangan. Kemudian komisi B, komisi 2 istilahnya, yang membidangi masalah ekonomi, berkait dengan masalah perdagangan dan dengan masalah pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Komisi C nanti dulu. Kemudian D itu adalah komisi 4, itu yang membidangi tentang masalah pembangunan. Dan komisi E itu membidangi tentang masalah kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Lah kami sendiri ada di komisi C. Komisi C ini adalah suatu komisi sesuai dengan peraturan Perda 44 ayat 3 huruf C, peraturan DPRD nomor 1 tahun 2004, bahwa komisi C ini adalah komisi yang membidangi tentang masalah keuangan, yang bertugas untuk mengumpulkan uang dan didistribusikan kepada teman-teman komisi yang lain. Bidang kami di komisi C ini sesuai dengan Perda 44 itu, peraturan DPRD 44, bahwa saya adalah membidangi komisi terkait dengan masalah keuangan dan perbankan, dan yang terkait dengan masalah perpajakan dan distribusi, dan terkait dengan masalah perusahaan daerah dan badan usaha daerah, kemudian terkait dengan perusahaan patungan, kemudian terkait dengan pemegang kas dan penanaman modal. Kemudian dan yang terakhir itu terkait dengan masalah pengawasan keuangan dan pembangunan. Ya. Itu salah satu tugas Komisi C, Komisi Keuangan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian betul sekali yang disampaikan bahwa tulang punggung daripada APBD Jawa Timur ini masih didominasi oleh sektor pajak. Kami informasikan bahwa pajak untuk tahun betul yang dijabat oleh Pak PLT tempoh hari tahun 2004 itu sangat, mulai tahun 2001 sampai yang paling tinggi pendapatannya ya lebih 100% ya tahun 2024 ini. Ya. Tahun 2024 ini. Tahun 2024 itu APBD kita, pendapatan di Jawa Timur ini sebesar 35 triliun 400 sekian miliar. Itu dari 35 triliun sekian miliar itu sektor pajak mendominasi. Sektor pajaknya sekitar 19 triliun sekian dan distribusinya sekitar 3 triliun 88 sekian. Jadi pada tahun 2004 belum ada Undang-Undang 1 tahun 2022, belum ada opsian pajak, itu kita sangat hebat sekali. Dan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004 sangat signifikan sekali. Itu Pak Adi. Sampai 35 triliun itu Pak ya? Sekian miliar. Pak, kalau ini kita ngomong sebelum tahun 2025 ya Pak ya. Jadi ketika di periode sebelumnya Bapak juga di Komisi C kan? Oh enggak, saya sebelumnya enggak. Oh enggak, tapi apakah ya ada kendala nggak sih Pak dalam sektor pajak
meskipun kita mencapai 100% gitu ya. Iya. Ada kendala nggak Pak yang ditemukan dari analisa Bapak gitu, ada analisa di Komisi C saat itu? Mungkin nilai positif sama negatifnya Pak. Iya. Dari Makasih Pak Haldi. Jadi kalau kendala setiap musim anggaran ada. Plus minusnya ada. Tahun 2004 sektor pajak itu dari PKB dan BPNKB itu berlomba-lomba bayar. Karena diperkirakan takut naik drastis pada tahun 2025. Sehingga teman-teman wajib pajak itu berlomba-lomba bayar pada tahun 2024. Apa pajak kendaraan bermotor, apa biaya balik nama nomor kendaraan, itu berlomba-lomba bayar. Nah, di balik itu sektor positifnya. Di balik itu ada segi negatifnya. Apa? Ya teman-teman yang memang kendalanya sampai sekarang masih menjadi kendala sekalipun tidak dominan, itu kan masyarakat Jawa Timur masih belum sadar bayar pajak secara keseluruhan. Masih ada kendala untuk bayar pajak karena bayar pajak tidak punya uang. Ada memang tidak bayar, ada memang lupa, dan ada yang memang pura-pura lupa. Itu merupakan kendala. ya. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pada tahun 2024. 2024. Ya. Nah, kemudian ketika option pajak diberlakukan, artinya tahun 2025 ini sudah berlaku, berarti ada yang hilang dong Pak nih. Itu berapa banyak Pak kira-kira Pak? Dengan option pajak ini kalau dulu 35 triliun sekian miliar PAD kita, APBD kita tahun 2024, sekarang ini menjadi 28 triliun sekian miliar. Itu masih asumsi Pak ya? Bukan, itu sudah dimasukkan dalam anggaran, gitu. Sudah diproses dalam anggaran APBD tahun 2025, sebelum PAK ini, sebelum Agustus, Januari sampai Agustus. Itu posisi kekuatan anggaran Jawa Timur ini tahun anggaran 2025 ini 28 triliun sekian miliar. Nah, ini memang ada aturan baru ya, tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hak keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang dulunya yang istilahnya ini option pajak. Option pajak kendaraan bermotor dan option BPNKB. Dua ini saja option. Hanya dua, pajak disebut di sini tidak. Pajak kendaraan bermotor dan BPNKB, biaya balik nama nomor kendaraan. Nah, ini ada aturan semacam ini. Jadi yang dulunya provinsi itu memperoleh hasil 70%, nah dengan option ini kabupaten kota yang memperoleh 70%, dulu kabupaten kota dapat 30%, sekarang provinsi yang dapat 30%. Itu dengan option ini. Nah, otomatis kan ada tadi kalau dari 25 ke 28 berarti ada sekitar 7 triliun nih Pak, yang menghilang. Apa sih Pak kira-kira dampaknya ini yang dibaca oleh Komisi C? Memang kalau turunnya APBD kita, PAD kita, pendapat asli daerah kita dari 24 ke 25 dengan option ini turunnya tidak 7 triliun, turunnya 4 triliun 200 berapa miliar begitu. Jadi itu memang setelah option itu dipelajari, dikaji. Ya memang berdampak sekali dalam rangka untuk membiayai kebutuhan fiskal di Jawa Timur, sangat berdampak sekali. Di lain itu, dalam rangka untuk memacu agar supaya tidak terlalu jurangnya terlalu dalam, kita adakan inovasi-inovasi. DPR mengadakan semacam mendorong pada UPD, dapat eksekutif, agar supaya mengadakan inovasi-inovasi terbaru dalam rangka untuk meningkatkan pemungutan pajak. Yang biasanya nunggak, diusahakan semuanya tidak nunggak. Sekalipun tidak 100%. Yang biasanya ada kendaraan plat merah itu nunggak, ya dipacu kita untuk bayar. Dalam rangka untuk menutupi mengurangi ini. Nah, ini kalau nambah option pajak baru tidak mungkin. Jadi ini diintensifikasi, ada inovasi-inovasi, ada kegiatan sekarang jemput bola. Jadi datang ke desa-desa, petugas pajak dari provinsi bersama kabupaten, kecamatan, desa, kerjasama. Siapa yang penunggak pajak, saya belum bayar pajak, itu menjemput bola. Itu termasuk dengan ini yang hari-hari ini kita sedang ramai dibicarakan itu soal pemutihan Pak. Iya, pemutihan. Itu bagian dari inovasi ini berarti ya? Iya Pak. Bagian dari inovasi. Nah Pak, kalau menurut Bapak sendiri ya, apakah dengan fiskal yang itu kebutuhan apakah dengan PAD yang turun tadi yang tinggal 28, kebutuhan pokoknya Jawa Timur kayak pendidikan, kemudian
mungkin pelayanan dan mungkin kesehatan itu semuanya sudah tercukupi, Pak. Iya. Memang dengan dengan pemutihan pajak. Nah, pemutihan ini sudah berlaku kurang lebih 10 hari di Jawa Timur ini. Ini pemutihan ini memang belum dirasakan sampai oleh masyarakat secara luas di Jawa Timur. Yang sekian ribu, sekian 38 kabupaten kota secara keseluruhan sampai ke tingkat pelosok belum mendengar, belum tahu ada pemutihan ini. Tapi sebagian sudah. Nah, kita anjurkan, kita sarankan kepada Dispenda dan kepada para dinas-dinas di provinsi agar supaya sosialisasinya lebih ditingkatkan lagi. Ini selain menguntungkan kepada wajib pajak yang kena nunggak pajaknya, kemudian kepada kita diuntungkan yang mestinya tidak bayar pajak akhirnya bayar. Sehingga memacu kita dalam rangka untuk mengurangi daripada penunggak-penunggak pajak. Di lain penunggak pajak sendiri juga membuat ringan, pumpung senyapak-senyapak ada ini kegiatan sampai akhir Agustus ini untuk ini pemutihan. Kemudian yang kedua, memang untuk anggaran tahun 2005 dengan Undang-Undang 122 ini dengan anggaran 28 triliun, ya kita ada semacam efisiensi. Tidak semuanya, kalau memang anggaran pendidikan tahun 2004 ya tentunya beda dengan antara tahun 2025. Ada efisiensi, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang mendesak, itu dilaksanakan. Tapi kada semuanya, semua sektor dengan anggaran itu sesuai dengan struktur anggaran di belanja itu akan tetap terpenuhi, sekalipun tidak maksimal seperti tahun-tahun 2024. Pak, tadi kan disebutkan ya ada inovasi soal pemutihan gitu ya. Kalau dari kacamata Komisi C lagi, Pak ya, ada inovasi lain nggak, Pak ya, yang perlu pemerintah Provinsi Jawa Timur lakukan untuk mendongkrak pemasukan daerah, Pak? Misalnya kayak tadi, ini usaha ini belum banyak nih pajaknya, bisa dipajakin, atau yang dulu belum dipajakin sekarang boleh deh dipajakin gitu, ada nggak, Pak? Sebelum itu jadi inovasi daripada teman-teman Dispenda di Jawa Timur sekarang ini sedang melaksanakan kegiatan inovasi karena sistem sekarang pembayaran ini sudah melalui sistem digital. Sistem digital yang memang para pembisnis yang bayar apapun itu banyak melalui elektronik digital. Lah, sistem pembayaran pajak di Jawa Timur ini dan distribusi dan jasa raharja ini bisa juga melalui sistem digital. Yang disebut digital ini e-Samsat. Samsat ini satuan administrasi menunggal satu atap. Yang di dalamnya itu ada Dispenda, pendapatan yang mengut, ada kepolisian dan ada jasa raharja. Nah, ini sekarang kerjasama yang baik dan ini sedang sekarang mengadakan inovasi. Artinya e-Samsat ini para wajib pajak tidak harus secara fisik datang ke kantor kepolisian, kantor Samsat. Ini para wajib pajak ini cukup di rumah, angsalkan ada internet, angsalkan ada sinyal dan memuaskan, itu bisa langsung bayar. Tidak menyulitkan para pewajib penunggak-penunggak pajak. Oke, Pak, ini berarti kalau gitu misalnya nih saya di Probolinggo, tapi kendaraan saya plat Jawa Timur kan biasa, Pak, kalau orang luar kota bahwa itu bayar pajaknya dari Probolinggo bisa berarti? Bisa. Gitu. Langsung online sekarang bisa bayar. Panjenengan di kendaraannya Ngawi bayar di Probolinggo. Kendaraannya panjenengan di Pacitan bayar di Probolinggo. Dengan e-Samsat itu ya? Dengan e-Samsat ini ya. Nah, tapi apakah misalnya saya datang ke Samsat setempat itu bisa dilayani juga dengan ini? Belum. Misalnya nih, saya kan dari bayarnya lewat e-Samsat gitu. Apakah saya harus ke Samsat setempat lagi gitu, Pak? Nggak. Jadi cukup Samsat itu. Cukup di e-Samsat. Itu termasuk inovasi juga dari Samsat sekarang. Mempermudah dan memperlancar, tidak mempersulit para wajib pajak. Cukup datang ke Samsat yang bersangkutan saja. Pak. Tapi dari digitalisasi tadi, Pak, selain dari Samsat ada lagi nggak, Pak, inovasi lain yang sedang dilakukan? Ada, Pak. Jadi sekarang digitalisasi. Digitalisasi ini yang ada kerjasama sekarang ini. Sekarang kan sedang dimarakkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, sekarang ini Dispenda ini saya katakan jemput bola. Boleh dikatakan tiap bulan beberapa di kabupaten kota se-Jawa Timur ini dengan disponsori oleh Dispenda Provinsi itu mengadakan rapat di kabupaten kota, mengadakan rapat di kecamatan, mengadakan rapat di
desa itu kerjasama dengan BUMDes, dan BUMDes itu orang lebih tertarik, lebih gampang. Saya datang nanti malam saja, tidak usah ke kantor, saya mau datang ke BUMDes. Lah, BUMDes buka siang malam. Nah, ini inovasi-inovasi juga yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk meningkatkan gairah pelaksanaan pembayaran pajak dari para penunggak pajak ini. Kerjasama dengan BUMDes, kerjasama dengan adalah nama-nama ada. Oke. Oh, berarti kalau bisa saya simpulkan memang pendapatan pajak di Jawa Timur ini sebetulnya belum maksimal, Pak, ya, karena masyarakatnya belum banyak yang sadar pajak gitu ya. Kalau maksimal ya memang betul, tapi dari 100% yang sudah sadar pajak kira-kira ya sekitar 80 sampai 85% lah. Tinggal 15% kita motivasi. Tapi bagaimanapun 15% enggak pajak kan juga menjadi miliaran juga. Oke. Pak, kira-kira Pak, tantangan dalam digitalisasi tadi itu apa nih, Pak? Gini, tantangan yang sangat kita rasakan sekarang ini tidak semuanya di beberapa daerah itu ya, itu di Jawa Timur seperti di Pacitan, di Trenggalek, di Kepulauan Pasar Lembu itu, ya, itu tidak semuanya sudah teralirin oleh internet. Jadi ini kendalanya sekarang. Jadi kendalanya ada daerah-daerah yang memang belum belum terkoneksi ya? Belum bisa terkoneksi oleh internet, dan ini kan banyak daerah-daerah itu yang kadang-kala sinyal saja sulit. Nah, ini tantangan satu. Kedua, ya tantangan juga ke depan itu karena sudah kalau digitalisasi di masyarakat kan ya konsekuensinya pemerintah Provinsi Jawa Timur harus selalu mengupgrade, memberikan motivasi kepada para petugas-petugas agar supaya betul-betul terampil dalam rangka untuk memanfaatkan digitalisasi ini dan proaktif untuk menjemput bola. Oke. Nah, Pak, jika kasusnya seperti itu, kenapa nggak dari Provinsi Jawa Timur membuat pajaknya itu salah satunya untuk membuat digitalisasi di daerah-daerah yang koneksi internet gitu loh, untuk pembangunan daerah setempat gitu. Nah, itu memang dirintis. Untuk ke depan dalam rangka ini kan inovasi baru-baru, inovasi baru ini dalam rangka untuk ini. Mungkin kalau memang sudah optimal seperti ini ya tidak perlu. Tapi kalau memang diperlukan jangka ke sana ya ini sudah memang dalam rangka rintisan juga oleh jajaran Dinas Pendapatan Daerah untuk digitalisasi dan untuk ini, untuk memperbanyak sinyal-sinyal di daerah ini. Ya. Oke. Pak, apakah ini ya, ini kita baca selain dari pajak motor tadi, pendapatan terbesar keduanya itu dari mana, Pak? Yang kedua setelah dari pajak itu distribusi. Distribusi ini pada tahun 2024 insya Allah sekitar 3 triliun sekian. Tahun 2025 ini hanya menjadi 2 triliun sekian. Dana transfer juga, tapi dana transfer ini ya, yang dari 11 ini dari pusat itu dana transfer yang sudah ditentukan untuk peruntukannya, tidak hanya transit saja di provinsi itu. Yang besar kedua adalah distribusi. Itu retribusi apa, Pak? Dalam distribusi ada distribusi izin usaha, ada distribusi perizinan tertentu, ada distribusi ya itu seperti distribusi izin usaha seperti ini, seperti distribusi kesehatan, distribusi rumah sakit itu jumlahnya kalau tidak keliru sekitar tahun 2004 itu 1,7 triliun barangkali. Yang terbanyak ya? Iya, terbanyak. Ada nggak Pak rencana untuk meningkatkan retribusi itu atau? Kita meningkatkan pajak dan distribusi, membuat pajak baru, distribusi baru ya. Itu harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Kalau memang boleh katanya aturan yang lebih tinggi boleh. Satu. Kedua, harus aspiratif. Masyarakat terbebani enggak kalau ada pajak baru dan distribusi baru-baru ini. 3, sejauh mana menguntungkan pendapatan asli daerah kalau ini diterapkan. Nah, ini jadi tidak sembarangan kita mengut distribusi, buat perda untuk distribusi ini, buat perda untuk pajak ini, tidak. Jadi kita melihat secara konstitusional kita melihat kepada aturan yang lebih tinggi, kemudian menguntungkan enggak kepada masyarakat dan bagaimana keuntungan terhadap pemerintah provinsi itu sendiri. Oh, berarti kalau melihat strukturnya berarti yang paling memungkinkan untuk ditingkatkan memang dari pajak kendaraan bermotor tadi, Pak ya? PKB dan BPNKB. Ada beberapa pajak yang perlu ditingkatkan.
Salah satunya PKB, Iya. BPNKB, PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, kemudian BAP, pajak alat berat. Kemudian PAP, pajak air permukaan. Ada pajak rokok. Kemudian ada pajak option pajak, BLB. Ini yang baru ada. MBLB ini. Itu apa tuh pajak? Pajak mineral bukan logam dan bukan batuan. Oh. Seperti di Tengger, mohon maaf, di mana di Tengger itu kapur. Ya. Nah, itu kena. Kemudian ada pasir putih di Bondowoso, itu kena. Nah, seperti tanah-tanah yang uruk tol, itu kena itu. Jadi bukan batu, bukan logam. Batu bukan logam. Dan itu sudah diterapkan nih Pak? Sudah diterapkan. Tahun 2025 Januari, tanggal 5 Januari diterapkan di Jawa Timur. Gitu, Jawa Timur. Dan itu yang kita harapkan untuk mendongkrak PAD ya. Sementara itu masih pun kecil, karena pajak baru. Pajak baru. Option baru. Tapi yang paling memungkinkan tuh memang dari kendaraan bermotor Pak. Memang, yang dominan sekali tulang punggung kita ya PKB dan BPNKB ini. Oh, gitu. Nah, Pak, tapi dari untuk sosialisasi ke depan nih Pak. Iya. Karena kan ini juga aturan baru tentang option baru tahun 2025. Otomatis kita perlu banyak belajar ya kan. Betul, ya. Dari pandangan Bapak ya, apa nih Pak yang kira-kira perlu dibenahi? Yang perlu dibenahi untuk ke depan ini ya memang ini sistemnya agar supaya inovasi ini tetap digerakkan gitu. Ya. Dalam rangka untuk tiap tahun anggaran barangkali ada inovasi baru dalam rangka untuk meningkatkan terobosan sehingga pajak ini meningkat dari ketentuan pajak yang ada tercapai target. Distribusi pun juga demikian. Itu salah satunya memang harus ada kegiatan inovasi baru daripada petugas-petugas pajak untuk datang ke daerah istilahnya sambil ya proaktif menjemput bola lah. Gitu. Iya. Nah Pak, dari soal digitalisasi sendiri Pak, menurut Bapak selain e-Samsat bidang lain ada nggak Pak? Ada, ya, selain e-Samsat karena sekarang kan banyak supermarket. Ya. Sekarang banyak Indomaret, banyak minimarket. Ya. Jadi kalau tidak ke e-Samsat, teman-teman pada saat itu yang Indomaret itu sekarang kan tidak hanya di kota, bahkan sudah menyebar ke pedesaan. Itu bisa datang ke datang ke Indomaret, datang ke minimarket, transaksi di sana juga bisa. Itu salah satu terobosan selain datang ke e-Samsat ini. Oke. Tapi dari bidang retribusi gitu misalnya Pak, itu sudah didigitalisasi juga ya Pak? Tidak hanya pajak juga retribusi juga kemudian biaya ini. Jasa harja juga ini itu udah didigitalkan. Ya. Oke. Terus ini Pak, dari menurut Bapak ya, apa sih Pak usulan dari Bapak ini agar pajak di Jawa Timur dan retribusi ini bisa meningkat Pak dan kira-kira tidak menambah beban dari masyarakat nih Pak? Iya. Seperti itu tadi sampaikan, harus ada inovasi dan tidak menaikkan pajak lah, tidak usah menaikkan pajak. Pajak yang sudah ada memang ini yang nyantol, yang belum selesai 100% di masyarakat, di wajib pajak, ini diintensifkan cara penagihannya. Ini diintensifkan dengan cara tadi itu. Nah, sekarang banyak inovasi agar supaya masyarakat tidak sulit, masyarakat pewajib pajak jangan diberi tugas yang berat, harus gampang dan murah. Gampang, mudah, murah. Itu masyarakat untuk itu. Itu kalau inovasinya itu dilaksanakan, masyarakat mau datang ke e-Samsat, tidak datang ke e-Samsat, datang ke Indomaret, tidak datang ke BUMDes, ada BUMDes, itu sudah merupakan inovasi daripada ini dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah. Insya Allah bisa tercapai kok. Insya Allah. Total 28 triliun ya. Iya, tapi itu yang pajaknya hanya sekitar 12 triliun sekarang. Pajaknya hanya 12 triliun. 12 triliun, distribusinya 2 triliun. Itu tahun 2025 ini. Oh, berarti masih. Tapi ini pasti tercapai lah Pak ya. Karena ini Mas Alati, sekarang ini rata-rata di kabupaten kota waktu saya kunker ke bawah itu sudah mencapai di atas rata-rata 50% ke atas. Yang ditargetkan ini. Iya. Pak, mumpung Bapak cerita tadi datang ke kabupaten kota ya. Iya. Ada pengalaman Bapak nggak waktu Bapak cerita ini ada pemutihan loh Jawa Timur Tonggo dimanfaatkan gitu. Iya. Memang kita mau Pak, kita dorong, kita sosialisasikan. Kita tanya, Pak, sejauh mana
kepada Dispenda UPT, UPT setempat di sana. Bagaimana Pak masalah pemutihan ini? Iya Pak, sudah sana. Ya apa? Ya sudah mulai ada peningkatan masuknya. Ada sekian dari 48% menjadi 51%. 50% menjadi 52%. Setelah istilah pemutihan itu ada pemutihan. Itu hadiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk diadakan pemutihan. Tapi belum masyarakat semuanya. Masih perlu sosialisasi. Nah itu kita yang sarankan. Berarti apakah ini kita ngomong kota desa Pak ya? Apakah itu informasi itu sampai di kota aja nih Pak? Ya sebagian di kota, sebagian besar, tapi ada juga sampai ke masyarakat. Seperti di desa saya. Ya. Itu kan saya selaku warga masyarakat yang kebetulan jadi anggota DPR. Kadang-kadang jadi pertanyaan, Pak, katanya ada pemutihan pajak Pak. Ya saya membayar, ya silakan datang. Silakan datang. Saya sarankan jangan pakai maklar segitu kan. Datang sendiri saja ke sana. Ya ada kenyataannya sekalipun jumlah berapa ratusan saja. Tapi kalau orang banyak kan harus jadi banyak juga. Iya. Baik Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hasan Irsyad atas ceritanya tadi soal pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur. Tadi kita udah cerita dapat banyak. Kita mudah-mudahan lah target 28 triliun itu tercapai karena itu untuk kebutuhan fiskal kita dan pajak ini juga sangat bermanfaat untuk kebutuhan pembangunan di Jawa Timur, jadi tolong dimanfaatkan teman-teman dan terima kasih kita sampai jumpa di podcast berikutnya bersama DPRD Jawa Timur. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak.